Si pembunuh tua menjadi muda. Apa kau ingin mendengar sebuah rumor yang menarik? Ada sosok di dunia ini yang bahkan ditakuti oleh kelompok-kelompok bersenjata terhebat di seluruh dunia yang bernama Peter. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa seorang pembunuh seperti dia adalah seorang pria tua yang berusia 60 tahunan. Tapi dia akan meninggal sebagai legenda jika dia mati saja waktu itu. Sekarang dia sedang dikejar-kejar oleh ribuan pembunuh. Dia kehilangan semua aset yang telah dia tabung. Bukankah itu tragis? Kesetiaannya pada organisasi, sebuah legenda seperti dirinya sendiri, sekarang diancam oleh orang-orang yang ingin merenggut nyawanya. Itu kau, bukan? Peter. Tapi kau tahu, berapa kali pun aku memikirkannya, itu sama sekali tidak masuk akal. Ribuan mata mengawasimu dan mengincar nyawamu. Tapi, kenapa kau masih hidup? Dan kenapa tidak ada yang bisa menemukanmu? Meskipun kau Peter legendaris itu, ini tidak akan masuk akal. Apa kau ingin tahu jawabannya? Ujar seseorang bertopeng. Meskipun ada ribuan, tidak ratusan ribu mata mengawasi semua gerak-gerikku, kalian tidak akan pernah bisa menemukanku. Sebab sayangnya Peter yang kalian cari sekarang tidak mungkin. Itu mustahil, Peter. Kau. Seorang yang memakai topeng pun melepasnya. Peter. 3 bulan lalu. Tuan baik, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kau tidak bisa terus melakukan ini. Jika kau terus mengabaikan panggilan dan tidak mendatangi kunjungan rumah sakit, kau akan mati dalam kurang dari 3 bulan. Aku tidak takut pada kematian. Aku sudah menangani situasi hidup dan mati selama seumur hidupku. Aku telah memberikan 50 tahun hidupku pada organisasi, dan aku tidak menyesali satu hal pun dari hidupku. Aku telah menjalani hidup tanpa penyesalan. Iya, kalau kupikir-pikir sekarang, aku belum pernah mengambil foto diriku sendiri, ujar lelaki tua. Seseorang pun memasuki toko buku itu. Halo, aku kesini untuk membeli buku paket SMP, ujar si wanita. Selamat datang. Peter pun sambil tersenyum menyambutnya. Kami menjual semua buku yang kami punya di sini, kecuali yang kami tidak punya. Apa ada buku paket bekas? Ujar si wanita. Kami punya buku paket dari tahun 1960-an sampai 2020 yang disusun berdasarkan negara juga ada. Jadi, kau mau yang mana? Yang terbaru? Ini untuk adikku, ujar si wanita. Benarkah? Kau murid dari SMA itu kan? Ujar Peter. Iya, saut si wanita. Dilihat dari warna lencana namamu, kau murid kelas 3. Benar, bagaimana kau bisa tahu begitu banyak? Ujar wanita. Aku tahu semuanya tentang semua orang di area ini. Ah, baiklah. Ini bukan yang ingin aku beli. Peter pun menyediakan buku baru. Aku hanya punya 1.000 won, jadi aku tidak bisa membayar semua ini. Ini bahkan bukan bekas pakai kan? Aku tidak butuh ini lagi, jadi akan kuberikan saja ini padamu. Tapi tetap saja, tidak apa. Peter pun merobek sampul buku itu. Sekarang ini bekas pakai kan? Ujar Peter. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku tahu seberapa kau menyayangi adikmu, hanya dengan melihat matamu. Jadi, sayangilah mereka selagi kau masih bisa. Maaf, kalau tidak, kau akan menyesalinya. Kakek, bukan. Paman, bukan.
Om, bagaimana kalau kau panggil saja aku Tuan, ujar Peter. Oh benar, Tuan. Apa kau pernah menyesali sesuatu sebelumnya? Peter menggenggam tali. Semakin lama kau hidup, semakin banyak penyesalan yang kau miliki. Namun, di bayangan Peter, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Ini satu-satunya cara agar kau dan putrimu keduanya bisa hidup. Kau tidak akan pernah bisa melakukan apapun tentang hal-hal di masa lalu yang kau sesali. Kau mungkin tidak akan mengerti apa yang kubicarakan. Jadi, rawatlah adikmu selalu. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali nanti. Serta berbaliklah saja dan pergi, ujar Peter. Aku tidak akan membunuhmu jika kau melakukan itu. Si wanita pun kebingungan. Bagaimana dia bisa tahu? Aku sudah menghafal wajah dari setiap murid dari SMA itu. Tapi aku tetap harus memastikannya untuk berjaga-jaga. Kau bilang kau seorang murid kelas 3 kan? Sayang sekali, sekolah itu baru dibangun 2 tahun yang lalu, ujar Peter. Si wanita pun berkeringat kebingungan. Aku menari di atas telapak tangannya. Penentu yang terakhir adalah aku telah menghabiskan seluruh hidupku mencium bau darah. Apa kau benar-benar berpikir kalau kau bisa menutupi bau pisau dengan parfum murahan? Dia mempermainkanku dari awal. Si wanita pun sambil memegang pisau ingin menyerang Peter. Situasinya sudah jadi begini, jadi aku tidak punya pilihan. Dan dia pun akan menusuk Peter. Apa-apaan? Aku yang sedang memegang pisau. Tapi kenapa? Rasanya seperti aku yang akan mati. Dalam hati si wanita. Peter pun menatap balik si wanita. Si wanita pun tercengang. Dia pun bersiaga untuk berantem dengan Peter. Ambil bukunya. Aku tahu kalau hal-hal yang kau katakan tentang adikmu itu nyata. Aku sudah melakukan ini selama 50 tahun. Aku bisa tahu dari tatapan mata seseorang. Kau dari panti asuhan Glory sepertiku kan? Naskah mereka sama sekali belum berubah. Maaf. Sambil bertanya. Dan kelihatannya kau masih belum dilatih dalam itu. Dalam organisasi kita, jika layanan sukarela kita gagal, rencana B akan dijalankan. Rencana B? Apa-apaan? Ceger. Seseorang memasuki ruangan. Der. Dia menembaki Peter. Jika sebuah misi gagal, sukarelawannya juga akan dinetralisir. Tunggu, itu menembus perutnya. Peter dan si wanita pun bersembunyi dan Peter pun menodongkan pistol. Namun si wanita telah disergap. Peter pun dipukul oleh seseorang. Tubuhku tidak mau bergerak sesuai keinginanku. Apa ini? Apa orang seperti dia benar-benar Peter? Astaga, maafkan aku, Sun Baenim. Targetmu melebihi semua orang dan menempati peringkat nomor 1. Reputasimu juga yang terbaik. Tapi kelihatannya si Peter yang legendaris sekalipun bukan apa-apa ketika menghadapi penyakit. Orang yang berbicara, nama sandinya Egg Legend Man. Informan bos, keahlian belum diketahui. Kita panggil si kepala gurita. Hentikan omong kosongmu, beritahu aku alasannya. Apa alasan kalian mencoba membunuhku? Bos tidak suka padamu. Aku? Kenapa? Tanya Peter. Jika kau melangkah keluar dari dunia ini, ribuan pengejar akan mengincar kepalamu. Yang terjadi sudah terjadi karena hadiah kepalamu 7,6 miliar won. 7,6 miliar won. Itu lucu karena jumlahnya sama dengan jumlah uang yang ada di rekeningku.
Itu benar, itu uang yang kau tabung selama hidup dengan membahayakan dirimu. Tapi sekarang, uang itu akan menjadi milik orang lain. Mereka sangat beruntung kan? Si kepala gurita pun sambil tersenyum. Jadi, senior Peter, tolong, matilah di tanganku. Peter pun dipukul. Der, dicekik. Seharusnya kau mulai membuat peti matimu dan masuk ke dalamnya. Kenapa kau membuat ini menjadi sulit untuk kami? Peter pun terpental. Der. Sepertinya dia sudah tidak sadarkan diri. Aku sangat bersemangat datang kemari. Tapi ini bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Ayo bersihkan ini. Baik pak. Si kepala gurita pun menghampiri Peter. Ini sedikit hadiah dariku, ujar Peter. Dia melemparkan flashbang. Hah? Flashbang? Twing! Dia menghilang. Sial, dia mengalihkan perhatian kita dan kabur dari pintu belakang. Dia mungkin belum jauh karena berdarah. Cepat dan temukan dia. Baik, Pak. Si wanita pun terduduk terdiam. Di suatu tempat taman bermain, Peter pun ngos-ngosan. Aku bahkan tidak bisa membalas serangan mereka dengan benar. Aku sudah tua. Peter pun flashback. Jika diingat-ingat lagi, hidupku adalah organisasi itu sendiri. Saat yang lain memegang pensil untuk belajar menulis, 365 hari dalam setahun aku belajar cara memegang pisau. Saat yang lain belajar cara menggunakan sosmed SNS, aku belajar cara menyadap telepon dan menguping sampai telingaku berdarah. Saat yang lain pergi berkencan dan belajar tentang cinta, aku menjadi mata-mata Rusia, hidup dalam kedinginan 24/7. Suhunya kali nggak tahu lah. Saat yang lain mulai berkeluarga dan memiliki kehidupan normal, aku bertarung di tengah kelompok teroris untuk bertahan hidup. Aku bekerja dengan mempertaruhkan nyawaku dalam waktu yang lama. Tapi situasi berubah saat diambil alih oleh bos baru. Seseorang berbicara, aku jadi pikun. Aku berekspektasi tinggi karena reputasi Peter sangat tinggi. Tapi kau tidak sakit dan lembek. Kau harus dibuang. Aku menyerahkan semuanya untuk organisasi. Aku tidak mengharapkan kekayaan dan kehormatan. Apa hidupku selalu menyedihkan ini? Seharusnya mereka tidak melakukan ini padaku. Aku tidak bisa mati seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil uangku. Uang itu. Peter pun tergeletak. Di suatu tempat persembunyian Egg Legend Man atau si kepala gurita. Sial, padahal kita hampir menangkapnya, tapi dia menghilang. Seandainya aku bisa membunuhnya, aku bisa dapat 7,6 miliar won. Benar, padahal hanya membunuh orang itu, tapi kenapa mereka memberikan uang sebanyak itu? Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menghormati legenda kaliber itu. Omong-omong, semua hal pasti ada alasannya. Hei, aku menyerahkan gelar juara kickboxingku dan kemari. Lihat aku akan membunuh bajingan itu dengan tanganku sendiri. Dan aku akan menjadi orang yang sukses besar. Kau tahu, itu foto pertamaku dengan orang lain. Siapa? Apa-apaan? Peter, ujar si preman tadi. Oh, haruskah aku bilang foto pertamaku? Itu bukan dia. Aku pikir dia Peter karena pakaiannya sama. Aku juga tidak tahu. Saat aku bangun, aku sudah seperti ini. Apa? Kau komat kamit apa? Maafkan aku, tapi kau datang ke tempat yang salah. Ini bukan tempat untuk anak sekolahan sepertimu, jadi... Hei anak muda, aku datang kemari karena aku tahu semuanya.
berhenti membuang-buang waktuku dan bawa aku ke tempat Egg Legend Man berada. Oh, jadi kau sama seperti kami. Kenapa kau kemari? Tapi jika orang dari industri yang sama kemari, mereka harus mati. Si preman pun ingin memukul Peter. Wah, apa-apaan? Ada apa dengan bajingan ini? Peter pun menahan pukulan si preman itu. Kekuatan macam apa? Dia menahannya dengan tangan kosong. Dalam ingatan, apa dia benar-benar Peter? Ya, itu benar, ujar Peter. Peter sudah menjadi anak muda. Peter pun meremas tangan si pembunuh itu. Kau bajingan. Seseorang memegang pisau ingin menusuknya. Dar. Namun dia terpental. Sialan, siapa yang mengirimmu kemari? Orang yang sudah menguasai cara memegang alat pemotong adalah kelas 3. Apa yang kau bicarakan? Ujarnya. Yang sudah menguasai semua senjata adalah kelas pertama. Dan yang bisa menggunakan apapun menjadi senjata tentakel. Si pria pun tercengang. Tentakel gurita apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ya, namun dia pun terlilit oleh gurita. Yang dia pun dibanting-banting oleh tentakel gurita itu oleh Peter. Ya, namun dia pun masuk ke pancinya. Bang! Kau siapa? Kenapa kau? Hadiah untuk kepalamu 7,6 miliar won. Ribuan pemburu akan mengincarmu. Jadi senior Peter, tolong matilah di tanganku. Flashback Peter. Hanya ini saja fotoku yang kalian punya. Aku, Peter, pria yang pernah disebut sebagai yang terbaik di bidangnya, saat aku membuka mataku, telah menjadi versi yang lebih muda. Nah, jadi si Peter tua sudah menjadi muda, nggak jadi mati. Peter pun membakar foto dirinya sendiri. Bahkan jika ribuan orang yang sudah mati ribuan kali dan bangkit, Peter tua yang mereka cari sudah mati. Peter menjadi muda kembali. Di suatu jalanan di dalam mobil, kita kehilangan dia tepat dari genggaman kita. Status buron Peter akan diumumkan secara resmi sebentar lagi. Aku harus menangkap dia sebelum itu. Lagi pula, perkiraannya nyawanya sudah hampir berakhir akibat kanker. Akan bagus jika dia bisa menunjukkan kebaikan pada para juniornya. Bukankah begitu? Ujar si kepala gurita. Di suatu tempat, Peter pun memasuki ruangan. Gurita, nyawamu telah diperpanjang, ujar Peter. Di suatu tempat. Wah, ada apa dengan orang itu? Siapa dia? Apa ini masuk akal? Peter pun bercermin, mengamati tubuhnya dan mukanya. Luka peluru yang menembus pinggangku hilang. Rasa sakit kanker yang meremasku setengah mati juga hilang. Aku tidak berhalusinasi. Aku sepenuhnya berubah menjadi diri mudaku. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Aku tidak tahu kenapa ini semua terjadi. Tapi apapun ini, yang penting adalah mereka sama sekali tidak bisa mengenali tampangku yang saat ini. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menemukan jejak-jejak Peter. Tapi Peter tua yang mereka cari tidak akan bisa ditemukan. Namun sebelum itu, sebaiknya aku mencari pakaian. 10 juta won masuk untuk biaya iklan Habin. Tapi dia cuma menerima 100.000 dari cek bulan ini.
Katanya ibunya akan segera mati karena mereka tidak punya uang untuk beli obat. Siapa peduli? Seharusnya dia baca kontraknya dengan benar dari awal. Ayah, aku sekesak. Ayo, keluar. Terus kau pakai LP dengan uang itu? Dasar preman. Brengsek kau. Presdir kita premannya. Kau tidak akan mengerti, tapi semua pakaian ini adalah bagian dari bisnis. Jika kau menarik lengan LP-mu dan menunjukkan jam tanganmu saat membuat kontrak, anak-anak zaman sekarang tidak akan berpikir 2 kali dan langsung mengecap stempel mereka. Hei anak muda, maaf, tapi ini area dilarang merokok. Bisakah kalian merokok di luar? Ujar Peter. Apa-apaan bajingan goblok ini? Apa kau mengatakan itu pada kami? Ada apa dengan perokok? Apa ada perokok lain di sini selain kalian berdua? Ujar Peter. Kau akan kena hajar sampai mati jika kau tidak bicara sopan pada hiungmu. Dasar bajingan ingusan. Minggir kau bocah tengik. Aku akan membiarkanmu pergi karena suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jangan berkeliaran di tempat lain. Kau akan mati muda nanti. Benar, mari tidak buang-buang waktuku dengan orang-orang semacam ini. Goblok, so kuat dia. Apa dia cari mati? Mari tidak buang-buang waktu dan selesaikan ini dengan cepat, ujar Peter. Hei, bajingan ini sedang apa? Sopan santun membedahkan orang dengan binatang. Ya, membedakan tolol. Akan kutunjukkan pada kalian apa yang terjadi ketika kalian tidak menunjukkan sopan santun kepada orang yang lebih tua dari kalian di negara timur yang sopan ini. Peter pun menarik baju lengannya. Bajingan ini so bacot terus dari tadi. Mampus kau hari ini. Hei, sini kau. Si preman pun ingin menampar Peter, namun dia pun terkena pukulan terlebih dahulu oleh Peter. Dan si preman itu pun tumbang. Wah, siapa kau? Apa kau tahu siapa aku? Ujar si preman satunya. Aku tidak mengenalmu, tapi aku kenal pisau itu. Pisau saku. Hah? Si preman pun bertanya-tanya. Kau memegangnya dengan salah. Jika kau memegangnya seperti itu, kau akan mengiris jarimu sendiri ketika mengayunkannya. Siapa bilang aku akan mengayunkannya, brengsek? Seseorang yang ingin menusuk tidak meletakkan lengan mereka di depan. Tutup bacotmu, ujar si preman dan menyerang Peter. Ya, Peter pun beraksi. Tes. Peter pun berhasil merebut pisau sakunya si preman. Ujar si preman kesakitan. Aku tidak menusukmu. Kau sudah mati 3 kali jika aku beneran melakukannya. Kau siapa? Aku tidak tahu hal ilegal macam apa yang kalian lakukan. Tapi jika kalian tahu siapa aku. Peter pun memegang bahu si preman. Bahuku. Kau harus mati di sini. Bocah ingusan. Celananya tidak bisa kalau begitu. Niatnya si Peter ingin mencuri pakaian si preman. Tunggu, aku akan hidup dengan melakukan hal yang legal mulai sekarang, ujar si preman. Peter pun mengecek saldo di HP-nya. 0 won. 7,6 miliar won lenyap. Peter pun sudah berganti baju. Padahal aku menyarankan untuk tidak menyentuh uang ini. Baiklah, pada akhirnya kalian melakukan semua ini.
Aku dapat beasiswa dari klub Glory kali ini. Yo, enak sekali, ujar si pemudi itu mengobrol. Flashback Peter. Aku besar di tempat bernama Panti Asuhan Glory yang dioperasikan dengan skala kecil oleh sebuah fasilitas religius. Dan sekarang setelah 50 tahun itu telah menjadi sebuah kartel raksasa yang menyebar pengaruhnya di seluruh penjuru dunia politik dan bisnis. Sambil mengenakan topeng bernama Klub Glory. Aku sebelumnya bagian dari perusahaan itu. Aku akan membongkarnya dengan tanganku sendiri. Di suatu tempat, di gudang daging. Apa-apaan? Hanya kau yang datang untuk menangkapku, Dawang. Kau bukan Peter, ujar si kepala gurita. Untuk levelmu, aku datang sendiri saja sudah terlalu mendekati batasan. Klub Glory kalian itu loh, belakangan ini kebanyakan makan. Kalian akan mati muda jika kalian terus hanya percaya pada Peter. Siapa peduli jika orang lain mati terlalu muda atau tidak? Mari kita selesaikan perkenalannya di sini dan bereskan ini dengan cepat. Kau tahu kalau beres dengan cepat itu lebih tidak sakit kan? Ujar si kepala gurita. Kek. Dasar pemula. Aku akan jadi apa jika kau mengatakan itu? Kupikir kami kedatangan tamu, jadi kami menyiapkan perjamuan yang lengkap untuk kalian semua. Si kepala gurita pun dikelilingi oleh pria-pria berbadan besar yang bernama Wagner Mercenary, perusahaan militer pribadi terbaik di barat sejak 1984. Aku tahu dia bukan bagian dari 12 Rasul Klub Glory. Dia makan apa sampai percaya diri seperti ini? Dasar bodoh. Kalian sedang apa? Tamu kita menunggu. Perlakukan dia dengan baik. Si kepala gurita pun diserang oleh kawanan pria berbadan besar itu. Ya. Tidak mungkin. Apa ini? Bagaimana bisa seorang manusia? Mengingat kau yang mulai dengan semua persiapan itu. Semua itu yang kau sajikan di sini jauh lebih tawar dari yang kukira kan? Si kepala gurita, nama sandi Egg Legend Man, rank B+, keahlian hipermobilitas full body. Jadi hipermobilitas full body itu kayak lentur lah, badannya lentur. Catatan peringkat 1 Jiu-Jitsu nasional. Jangan mendekat. Di suatu tempat. Jadi kameranya dihancurkan dan tidak ada bukti maupun senjata. Benar Tuan, kalau begitu hanya ada satu orang, ini ulah Peter. Patwa ini, trik apa yang dia punya supaya tidak mati, tapi malah membunuh orang-orangku. Bagaimanapun juga, hadiah buruan Peter akan segera turun. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya duluan. Kau laporlah secepat mungkin ketika kau memastikan keberadaan Peter. Baik Tuan. Apa ini? Hari ini bukan hari kerja. Bisakah aku bertanya, apa tujuanmu kemari? Apa kau ada reservasi terpisah dengan kami? Tanya seseorang. Aku tidak punya reservasi, tapi aku punya dendam. Dendam? Apa aku memaksa untuk pinjam uang darimu? Atau semacamnya? Tanya si kepala gurita. Benar, tapi ya, tagihanku agak terlalu besar, sekitar 7,6 miliar, ujar Peter. Si kepala gurita pun tersenyum dan langsung berbicara. Kunci pintunya. Kelihatannya kau ada hubungan dengan Peter.
Tapi baik itu benar maupun tidak, kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, siapa bajingan ini? Bagaimana dia tahu tentang informasi Peter? Dia jelas bukan dari klub kami. Aku tidak punya info apapun tentang dia. Apa yang dia rencanakan? Anak rahasia Peter? Tidak. Kalau begitu, muridnya? Itu juga bukan. Peter selalu bekerja sendirian. Si kepala gurita pun kebingungan. Dia pun berbicara, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Sekarang, kau punya dua pilihan. Pilihan satu, kau memberitahuku lokasi Peter dan pulang hidup-hidup. Pilihan kedua, kau melawan dan mati dengan peluru di kepalamu. Peter pun menjawab, bagaimana ya? Aku tidak butuh keduanya. Oh, bocah sialan ini. Aku belum pernah melihat orang yang masih hidup setelah mendengar cerita ini. Bagaimana kalau begini? Pilihan ketiga. Aku Peter. Dan aku adalah orang yang membunuh bawahanmu. Si kepala gurita pun berbicara, apa yang kau bilang? Kenapa orang yang sangat muda memiliki pendengaran yang buruk? Aku membunuh kedua orang itu, ujar Peter. Apa yang dia bicarakan? Peter tidak membunuh mereka. Apakah ini akan kacau? Jika apa yang dia bilang itu benar dan Peter tidak membunuh mereka, kenapa orang ini menyerang kami? Si kepala gurita pun bertanya-tanya dalam hatinya. Muridku, kau tahu ini adalah pistol sungguhan, jadi jawab kami sejujurnya. Apa hubunganmu dengan Peter? Si wanita bersiaga, mengamati situasinya. Kau ingin tahu? Ya, maka ada satu cara. Apa itu? Kau perlu membunuhku. Begitu ya, nyaman sekali. Itu adalah keahlian terbaikku. Pastikan dia bisa bernapas. Baik. Anak buah si kepala gurita pun ingin menembak Peter. Namun dia terkena serangan terlebih dahulu. Si anak buah pun tertusuk oleh sumpit di lehernya. Ini tidak masuk akal. Itu masuk ke organ dalamnya. Dia sepertinya seumuran denganku. Tidak ada siapapun di klub Glory yang dapat melakukan ini. Tidak ada siapapun di klub Glory yang melakukan ini. Keren sekali. Bahkan jika ini beruntung, tadi itu cukup mencolok. Aku menyukaimu. Dari klub mana kau berasal? Tidak mungkin aku tidak sadar ada orang sepertimu di sekitarku. Jadi, bagaimana jika kau bergabung dengan kami? Kau bajingan. Sambil menembak Peter. Namun Peter memblokirnya dengan meja merah itu. Hehehe, aku pikir kau masih bocah. Apa kau tahu ini bukan sebuah film? Kau tidak bisa menghalangi tembakan dengan meja seperti itu. Aku akan memberimu kesempatan lain untuk berbicara soal Peter sekarang. Suara Peter. Akan sangat memalukan jika kau mati sekarang. Datanglah pada Gyung dan bantu aku bersih-bersih juga. Dia pun kepala gurita pun tercengang. Apa ini? Minyak cabai, bukan darah. Sial. Dia di mana? Dia tidak di belakang pilar. Di mana dia? Dia itu bukan hantu. Apa-apaan? Peter pun berdiam di atap dan menyemburkan minyak cabai itu. Bajingan ini, sialan. Peter pun menyerang si kepala gurita. Dar. Aku tidak bisa melihat apapun. Dia terlalu cepat. Apakah bajingan ini benar-benar seorang bocah? Peter pun mencengkeram kepalanya dan memutarkan kepala si kepala gurita. Si kepala gurita pun ambruk ke lantai.
Bagaimana bisa ini masuk akal? Aku bertemu dengan banyak lawan selama tahun ini, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat berbakat di usia muda. Nostalgia. Si kepala gurita. Kau akan selalu bertemu dengan lawan yang kuat. Kau perlu menundukkan para targetmu saat mereka terdistraksi. Teknik spesial. Pada saat itu, aku menciptakan teknik yang bisa aku gunakan. Apakah hanya itu hal yang bisa kau lakukan? Oh, tolong aku. Mereka tidak akan mati jika begitu. Ketatkan lagi. Tapi hati-hati, hal yang paling berbahaya adalah berbalik ketika kau berpikir kau sudah menang. Jangan terlalu percaya diri. Dan aku akhirnya selesai. Sekarang aku percaya diri jika aku tidak akan kalah oleh siapapun. Si kepala gurita pun mencengkram kaki dan melilit lengan. Dia pun, aku telah melakukan pekerjaan ini sejak aku lahir. Kau bajingan. Jumlah pengalaman yang aku dapatkan lebih banyak dibandingkan pemula sepertimu. Kau mengerti sekarang? Bajingan, mati. Aigo, sudah berapa lama? Kenapa dia di sana? Lalu ini bawahanku. Aku tidak sadar karena aku tidak melihatnya. Aku telah bekerja seperti ini selama beberapa dekade. Jadi aku 100% yakin jika aku akan mati oleh orang ini. Jadi mungkin bisa saja jika ke-12 Rasul. Tidak, dia lebih baik dibandingkan mereka. Tunggu. Ayo bicara, oke? Aku akan memberikan dirinya padamu. Si kepala gurita pun mencengkram kepala si wanita. Meski dia tidak memiliki banyak pengalaman di medan perang, dia masih berguna. Ya. Tidak, aku tidak bisa pergi. Diamlah. Aku sedang berada di tengah-tengah negosiasi penting. Baiklah, deal. Sesuai dugaan, sebagai anggota dari klub Glory, kau sangat cepat. Oh, sepakat kan? Kau tahu betul. Baiklah, deal. Bawa perempuan itu dan pergi, oke? Dan aku akan berpura-pura tidak ada gangguan terjadi hari ini, oke? Bawa dan gunakan dia semaumu. Bajingan gila ini. Aku akan mencarimu dan teknik spesial apa? Jika kau menunjukkan punggungmu ketika kau pikir kau telah menang, saat kau berpikir kau menang, kepalamu akan terputus. Itu tidak bisa, Peter. Apa kau ingat? Apa yang barusan aku bilang? Tidak ada siapapun yang tidak mengenal Peter dan masih hidup, benar? Si kepala gurita pun diserang oleh Peter. Di suatu tempat. Telah dikonfirmasi jika pria berkaki 8 itu meninggal. CCTV di dalam toko telah disingkirkan dan saat kita sampai tidak ada petunjuk yang ditinggalkan. Miris sekali. Seorang petua yang berada di pintu kematian ditembak, namun dia kembali setelah sehari dan membunuh 4 pembunuh terlatih tanpa meninggalkan jejak. Hadiah sebesar 7,6 triliun, sebuah misi tingkat SSS, beritahu semua pembunuh Glory jika mulai sekarang untuk memburu Peter diizinkan, ujar seseorang bertato. Hah? Ayah, lihat, ujar anak kecil. Mohon berikan para tetua makanan yang hangat. Klub Glory bekerja untuk menyediakan petua dan para pengemis makanan yang hangat. Mohon berdonasi. Mereka menyebarkan informasi secara bersamaan. Apakah grup tanpa profit Glory? Mohon didonasikan 20.000 won dalam sebulan. Tidak ada gunanya untuk mencari. Aku akan mencarimu.
Kita butuh pasukan untuk menghabisi klub Glory. Ada satu orang yang muncul di pikiranku, tapi orang itu sedikit aneh. Di suatu tempat, Peter pun memasuki ruangan. Kenapa bisa jadi ada banyak orang di sini? Maaf mengganggu kalian, aku cuma lewat. Mari kita lihat di antara jual organ dan hot negs di sini. Dia pun memasuki ruang bawah tanah. Wah, tempat ini luas sekali. Dia benar-benar pandai menggunakan uangnya. Peter pun ditodong oleh senjata, tongkat, pakaian sutra, dan perhiasan mewah. Bukankah itu tidak cocok denganmu? Tapi kau tetaplah tuan rumah di sini. Kau lumayan bawel ya. Sudah lama sekali aku tidak beres-beres tempat ini, ujar si wanita. Anak muda, tidak punya bau alkohol juga. Dia bukan pengemis di daerah sini. Disebut sebagai pencuri, dia terlalu tampan. Dia tidak berbau seperti susu basi, justru dia tercium harum segar. Aku paham. Apa Glory yang mengirimmu? Si wanita pun terus menyerang Peter. Hup. Kau pandai menghindar seperti tikus ya. Awas. Si wanita pun terus menyerang Peter. Itu adalah wallpaper yang mahal. Kenapa? Tanya Peter. Apa ini pertama kalinya kau melihat orang buta seperti ini? Ujar si wanita. Apa dia benar-benar tidak bisa melihat? Namun Peter pun membalikan badan si wanita. Hup. Kubrak. Jujur, itu sangat mengejutkan. Aku tidak tahu ada orang seperti dirimu di Glory. Berkatmu, aku sedikit terkejut. Omong-omong, tidak ada hidup. Si wanita menodongkan pisau ke arah Peter. Kau kejam sekali, mau membunuh orang cacat. Namun apa yang bisa kita lakukan di pekerjaan kita ini? Satu orang harus mati agar semuanya selesai. Alexander McQueen. Plak. Apa? McQueen? Apa maksudnya dengan peremajaan? Si wanita pun terus meremas-remas wajah Peter. Hentikan. Kulitmu jadi lembut dan bau Pak Tua menghilang. Apa ini sungguhan? Kau sudah melakukan ini selama 30 menit. Apa yang kau lakukan? Apa kau mati seperti ini? Cepat beritahu aku caranya. Aku mau coba. Tidak ya. Ini pasti lebih dari sekedar pose gerakan ketika mati kan? Dengan apa kau dibunuh? Pistol, pisau, racun. Bagaimana caranya agar aku juga bisa menjadi sepertimu? Jadi, si kepala wanita pun benjol. Jadi, senior ingin bermain-main dengan Glory sendirian? Iya, jawab Peter. Cara seperti apa yang kau rencanakan? Aku akan langsung ke mata badainya. Mata badai? Apa itu? Glory, mereka sangat berkomitmen untuk menangkapku. Cara untuk menggenggam Glory dengan tanganku sendiri adalah kau harus menjadi killer dari klub Glory itu sendiri. Apa aku tidak salah dengar? Bukankah aku sudah bicara dengan keras? Up. Si anjing pun ingin mengobrol. Tidak, tunggu sebentar. Kau menjadi muda lagi dan tidak ada satupun yang mengenalmu. Jika kau ingin menjadi killer di Glory, ini seperti semua rencana penangkapan operasi Peter akan berada di telapak tanganmu. Kau ini manusia yang menakutkan ya. Kau yang lebih menakutkan, jadi menjauhlah. Omong-omong, itu sangat tidak menarik, tidak mungkin. Kau tahu kan, untuk menjadi killer di Glory, bukankah cuma mereka yang dari panti asuhan Glory yang diperbolehkan? Memang benar Peter tua dari panti asuhan Glory, tapi Peter yang muda cuma orang luar biasa. Kau tidak bisa menjadi killer dari klub Glory. Tidak juga, ada satu cara, ujar Peter. Di suatu tempat. Apa kau lihat itu? Wah, akhirnya sekolah kita ada yang bening-bening.
pemudi-pemudi itu ngobrol. Aku sampai harus berdandan tidak seperti biasanya. Kau sudah gila ya? Biasanya kau tidak melakukannya. Jadi dia murid pindahan. Peter pun memasuki SMA Klub Glory. Jadi murid pindahan itu bernama Kim Sunggu. Namanya seksi sekali. Ya ampun, wajahnya sangat cerah masa depanku. Kim Sunggu, kita harus pergi ke auditorium. Oke, ujar Peter. Ya ampun, caranya bicara juga seksi. Sekolah yang didirikan oleh Glory Foundation, SMA swasta Glory, dari luar terlihat seperti sekolah biasa. Sungguh, cewek seperti apa yang kau suka? Aku tidak bilang kalau aku suka denganmu ya. Guru, kuatkan dirimu. Guru ini seseorang guru, sedangkan dia itu siswa. Tujuan eksistensinya adalah untuk melatih para killer. Jadi Klub Glory didirikan untuk tujuan eksistensinya adalah untuk melatih para killer, mengoperasikan kelas rahasia untuk para killer, dan aku harus menjadi killer di Glory Club ini, dan aku harus masuk kelas rahasia itu. Sungguh, apa MBTI-mu normal? Di suatu ruangan, seperti yang kukatakan sebelumnya, kelas killer hanya menerima orang dari panti asuhan. Memangnya ada cara masuk lain? Tidak ada, tapi ada pengecualian. Tapi ini sangatlah langka hal yang mencolok bagi mereka. Tidak mungkin. Baiklah, itu adalah aku, Kim Sunggu, murid pindahan baru di sekolah ini. Apa yang dia lakukan? Tanya orang-orang. Hobiku berkelahi dan keahlianku berkelahi, dan aku seorang killer. Begitulah cara mereka. Wah, apa yang dia lakukan untuk mereka membuatku menjadi bagian Glory. Pembunuh. Dia bilang cita-citanya adalah pembunuh. Dasar patua gila itu, apa yang sedang dia lakukan? Aku lupa satu hal. Aku akan menjadi seorang pembunuh yang pandai dalam belajar. Mohon bimbingannya. Itu lucu sekali, pembunuh yang pandai belajar. Apa maksudmu? Kepercayaan dirinya benar-benar keren. Hei, minggir. Kia! Orang-orang pun menghampiri Peter. Mereka memakan umpan bagusnya. Hei, pembunuh, apa kau menggoda Yejin? Si gemuk pun bertanya, apa yang kau bicarakan? Yah, aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dasar brengsek. Ini latar yang bagus untuk mendapatkan perhatian. Si gemuk yang bernama Jang Yisel sejak lama matanya hanya tertuju pada seorang wanita, kekasih terbaik SMA New Glory. Hari ini pacarnya dicuri oleh Peter. Aku akan membalaskan dendamku. Si gemuk pun menyerang Peter. Ini pertama kalinya kita bertemu. Jang Yisel atau si gemuk tadi, pria yang menguasai seluruh distrik Mapo hanya dengan tinjunya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kematian. Maaf, Opa tidak bisa melindungimu, Yejin. Si kepala gemuk pun terdiam terduduk. Kepalanya benjol. Hei, beraninya kalian berkelahi di sekolah yang suci ini? Hei, apa pekerjaan ayahmu? Dia mungkin sudah mati. Maaf. Tetap saja, ikuti aku. Beraninya kau melakukan itu terhadap seorang guru yang seperti dewa. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa sebaiknya kita mencari tahu lebih jauh? Ya, ini seru. Ayo bunuh dia. Hei, cepat ikuti aku. Aku sedang mengikutimu, Pak Guru. Kenapa dia ada di sini? Apa mungkin?
Dia ingin menyingkirkan sekolah ini. Si wanita pun bertanya-tanya dengan kaget. Biul, apa ada kursi kosong? Kenapa kau di sini? Orang-orang terus mengikutiku, jadi aku kabur. Orang-orang terus mengikutiku, jadi aku kabur. Aku tidak punya nafsu makan. Kau bilang begitu, tapi itu banyak bukan? Porsi makan Yul. Si wanita berisik sekali. Kalau dipikir-pikir kau, apa kau ingin hidup? Kalau begitu, di flashback si wanita, Peter pun menanyakan, apa kau ingin hidup? Kalau begitu, katakan kalau pria ini yang membunuh mereka. Ini akan menjadi garis hidupmu. Aku menepati janjiku padamu. Jadi kenapa kau datang mencariku? Aku tidak datang secara khusus untuk mencarimu. Apa? Apa kau akan membunuhku sekarang? Aku tidak datang untuk mencarimu. Gara-gara kau, perusahaan mengawasiku. Kau tahu betapa sulit ini bagiku kan? Kau tidak bisa diajak bicara. Biul, sebaiknya kau menerima itu. Kau hanya bisa makan sekarang karena aku menyelamatkanmu. Apa maksudmu menyelamatkanku? Aku bertahan hidup atas upaya aku sendiri. Baik, kau tidak mengerti apa-apa. Tempat macam apa ini? Seberapa seram tempat ini? Dan ditambah lagi, kau bahkan tidak tahu siapa aku. Apa kau pikir orang luar sepertimu bisa melakukan sesuatu? Kau bisa membantuku. Untuk apa? Kita berada di perahu yang sama. Seseorang yang tidak tahu apa-apa. Aku mengandalkanmu, Biul. Tidak, Li Yuna. Nama si gadis itu adalah Li Yuna. Dia tahu nama asliku. Di suatu tempat olahraga, namaku Jonathan, pria yang dijuluki sebagai Usain Bolt SMA New Glory, pemegang rekor sprint 400 meter. Namun tampaknya hari ini akan menjadi hari pensiunku, karena si murid pindahan baru bajingan itu. Peter pun dikelilingi oleh wanita. Di suatu tempat, semuanya, hari ini kita akan belajar cara untuk memotong buah dengan mewah. Sungguh, kau sepertinya dari keluarga berada, jadi aku berasumsi kau belum pernah memotong. Pisau itu berbahaya, jadi hati-hatilah selalu. Aku akan berusaha yang terbaik. Jika ini sulit, tanya saja padaku. Peter pun bersiap-siap memotong apel. Sring. Jadi, aku kurang berpengalaman, tapi aku mencoba membuatnya, Bu Guru. Peter pun memotong apel itu dan menjadi kelinci. Apa-apaan? Apelnya melahirkan kelinci. Kurasa apelnya bernapas. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Di suatu tempat, aku tidak mau bersih-bersih. Jadi kau mau apa? Dasar pecundang sialan. Selain meneriakiku atau memberiku nilai penalti, apa yang bisa kau lakukan? Dasar berandalan, beraninya kalian melakukan ini pada seorang guru. Oh iya, kau seorang guru, hahaha. Preman sekolah. Maaf Pak Guru, apa pekerjaan ayahmu? Apa kau barusan mengejek orang tuaku, Pak Guru? Apa kau mau izin mengajarmu dicabut akibat kekerasan anak dan mental? Dasar berandalan, karena kalian menentang kewenanganku sebagai guru. Kewenangan apa? Ceger. Si preman sekolah pun memukul Pak Guru. Kalau begitu aku punya kewenangan sekolah. Kewenangan sekolah? Pak Guru, apa kau tahu apa yang lebih seram dari nilai penalti? Jika aku menuntutmu, izin mengajarmu akan dicabut. Jika kau tidak mau dipecat, berhentilah cari masalah dan duduk di sini. Hei, ayo unggah rekaman, kita ke tok.
tayangannya akan manis. Apa yang itu si bajingan pembunuh yang baru pindah ke sini? Pembunuh anjir, ha. Apa kalian memukul Pak Guru? Cara bicaranya sial. Konsepnya keren. Meskipun aku memukulnya, apa yang akan kau lakukan? Kau minggir saja. Kalau aku tidak minggir, tanya Peter. Kalau kau tidak minggir, tentu saja aku akan meludah. Cuh. Baju Peter diludahi oleh si preman sekolah. Apa yang kau pelototi? Hei, pembunuh. Jika kau tidak mau mati, minggirlah dengan tenang. Atau ya, si preman sekolah pun menyerang Peter. Mati saja dengan tenang. Wah, Peter menghindar. Kocak sekali. Bagaimana bisa kau tidak mengenai dia sekalipun? Jangan ketawa brengsek. Sial, kenapa aku tidak bisa mengenainya? Kenapa? Ceker. Peter pun menyerang si preman sekolah. Ada yang aneh. Preman sekolah satunya pun memegang batu bata ingin memukul Peter dari belakang. Wush. Namun Peter menangkisnya. Maaf Pak Guru. Tunggu dan lihat saja kau penjahat. Keadilan akan selalu menang. Itulah kenapa aku menang. Apa Pak Guru baik-baik saja? Tapi tetap saja seorang murid berkelahi di depan guru itu. Sialan, kelihatannya mereka meninggalkan pensil mereka. Dasar berandalan, apa kau akan berpura-pura tidak mendengarku? Pak Guru pun menyerang Peter. Oke, tak?